dialog MCM, Mimbar Bebas Catatan Magetan. Kali ini dialog yang digelar oleh kelompok gabungan aktivis dan media di Kabupaten Magetan mengangkat tema riwayat pasar sayur yang tetap tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Sahabat-sahabat aktivis yang saya banggakan, barangkali suara daripada para aktivis ini yang menjadi representasi daripada masyarakat, khususnya warga, penghuni, pelaku usaha di pasar sayur Magetan ini bisa mewakili agar pemerintah Kabupaten Magetan mulai memikirkan keberadaan pasar sayur Magetan. Karena seperti kita ketahui, pasar sayur Magetan dari dulu, kalau catatan kita sudah 3 kali pergantian bupati, sudah 3 kali pergantian bupati, tetaplah seperti ini, tidak ada kemajuan. Sementara pemerintah mulai membangun di tempat-tempat lain yang menurut kami tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, sehingga pasar sayur terabaikan. Pada kesempatan dialog siang hari ini, kita mengundang rekan-rekan aktivis yang menjadi narasumber. Barangkali dari rekan-rekan aktivis ini akan memberikan pandangan, kritik, saran, dan pendapat terkait pasar sayur Magetan. Untuk pertama kali sekaligus membuka acara pada siang hari ini, kami meminta saudara kita Bapak Sopandi, yang dulu juga beliau adalah mantan wakil ketua DPR. Monggo kami persilakan Bapak untuk sekaligus membuka acara, sekaligus menjadi, ya mic-nya di sini, ya, sekaligus menjadi narasumber. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan aktivis yang saya hormati, Bapak Ibu, pelaku usaha di pasar sayur yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya pada siang hari ini kita dapat melakukan satu kegiatan, yaitu Mimbar Catatan Magetan yang dilakukan oleh teman-teman dari grup Magetan Kumandang INKB Kumandang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, marilah kita pada siang hari ini melakukan satu kegiatan, bukan mengkritik tanpa solusi, bukan menghujat, tapi kita melakukan satu action bahwa teman-teman aktivis mengetahui keberadaan pasar sayur yang saat ini seperti ini. Betul, pada teman tadi menyatakan bahwa sudah pergantian bupati 3 kali, namun pasar sayur tetap seperti ini. Nah, inilah marilah kita bedah bersama teman-teman, sehingga nanti bisa menjadi satu inspirasi atau aspirasinya para DPRD dan kebijakan dari Bapak Bupati untuk memperbaiki atau menata kembali pasar sayur ini, sehingga para pelaku usaha yang ada di pasar sayur merasa nyaman dan semakin ramai, semakin banyak dikunjungi oleh para pembeli. Mungkin itu pembukaan kami.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus jadi narasumber aja Pak, dilepas aja Pak. Sekaligus kami menyoroti Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat keberadaan Magetan, pertama adalah hasil para petani, yaitu hortikultura. Dari di Magetan ini yang sebelah barat, Poncol, Pelausan, Panean, Sidorejo itu adalah penghasil sayur mayur, hortikultura. Nah ini kan pasar sayur namanya. Belum ada yang di bawah sudah mengembangkan lombok, terong, dan bermacam-macam. Sehingga pasar sayur ini menjadi tempatnya para petani untuk menjual barangnya. Nah, oleh karena itu, jadi APBD itu uangnya banyak, umpama 50 miliar umpama. Ya, kita bangun aja prasarana dan sarana di pasar sayur ini. Kita libatkan para pedagang, mari kita bangun bersama. Pemerintah menyiapkan sarananya, jalan-jalannya, masjid, tempat-tempat yang lain yang berkaitan dengan kumpulnya orang banyak, dan usahanya kita kerjasamakan dengan pedagang, tidak dengan investor. Artinya juga pedagang juga menjadi investor. Nah, kalau seperti itu tidak sampai 50 miliar, cukup 10 miliar. Nah, yang lain untuk apa? Yang untuk apa-apa? Untuk permasalahan di Magetan masih sangat banyak, sehingga kalau kita tata dengan baik, insya Allah pasar sayur akan menjadi rujukan dari semua kawasan yang ada di Jawa Timur Barat, Jawa Timur Barat. Bojonegoro bisa ke sini, Kediri bisa ke sini, Jawa Tengah, Solo juga bisa ke sini, sehingga menjadi rujukan, jadi pasar induknya Magetan. Seperti di daerah-daerah lain, kalau pasar induk itu ya nuansanya harus benar-benar nyaman dan cukup barang. Bapak Ibu yang saya hormati, para aktivis, ini masukan kami. Jadi bagaimana menggunakan dana yang banyak itu tepat pada sasaran. Pasarnya bagus, jalannya bagus, mungkin wisatanya juga bagus, Pak Beni. Jadi Magetan ini sebenarnya dinamakan apa ya gitu loh. Kalau bicara Magetan jadi wisata ya, wisata itu berkaitan dengan banyak hal. Jadi pasar sayur juga menunjang wisata, petani juga menunjang wisata, jalan juga menunjang wisata. Jadi wisata kita cukup banyak, gak usahlah membuat wisata-wisata yang mungkin kurang pas bagi orang Magetan. Cukup mengembangkan, memperbaiki, mengkreasi wisata yang sudah ada. Nah, sehingga dananya bisa untuk perbaikan pasar sayur. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang, kita dialog sedikit. ya. Kalau catatan kita dari MCM itu bahwa pada rapat dengar pendapat antara Bupati dan DPR itu selalu berbicara adalah karena kebutuhan untuk pembangunan pasar sayur ini membutuhkan APBN yang besar sekali, sehingga APBD kita tidak bisa menopang untuk pembangunan pasar sayur. Tapi sementara itu Pemda Magetan merencanakan pembangunan yang puluhan miliar, seperti rencana bambu, hutan bambu, dan seperti yang sudah dibangun gedung literasi. Jadi pemikiran pemerintah daerah ini tidak berimbang, sehingga tidak mengakomodir kepentingan prioritasnya yang mana. Kalau kami melihat bahwa pembangunan pasar sayur adalah kepentingan sangat prioritas karena menyentuh masyarakat kecil, sehingga kalau pasar sayurnya ramai, bagus,
otomatis peningkatan ekonomi di pasar sayur meningkat. Barangkali ada pendapat Pak Sobandi, bagaimana sih cara membangun pasar sayur ini? Apakah bisa bertahap dengan APBD atau memang harus total APBN? Terima kasih. Jadi saran kami harus ada kreasi. APBD kurang, pasar sayur ini dihuni oleh para stakeholder, para pengguna yang kalau kita melihat, jangan meremehkan orang-orang di pasar sayur ini, rata-rata orangnya berduit. Jadi kios-kios itu, yang punya kios-kios itu berduit. Kenapa harus menunggu APBN? Kenapa harus menunggu investor dari luar? APBD cukup, saya pikir tidak begitu banyak. Kalau kita bicara, kita ngomong sarana prasarana, Pak Beni. Jadi jalan-jalannya, kamar mandi, masjid, dan lain sebagainya, ini pemerintah yang mengadakan. Kita bicara dikumpulkan para pedagang. Ini ide saya itu, menjadi investor pasar sayur. Jadi pedagang-pedagang kita kumpulkan menjadi investor, nanti biayanya sekian per kios sekian, sehingga pasar sayur bisa disupport dengan cepat, akan secepatnya menjadi sebuah tempat interaksi jual beli yang eksklusif, eksekutif atau eksklusif. Jadi tempat penjualan yang baik. Ini pikiran saya. Nah, kalau